Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama Point Evolution Channel di sini, guys. Oke, kali ini saya akan memperjelas lagi, ya kan, fitur-fitur pada boom charger ini, guys. Soalnya banyak yang kurang paham mengenai fitur-fitur dari boom charger ini. Oke, sekarang kita bahas dari adaptornya dulu, guys. Ini adaptornya pakai adaptor handphone biasa, ya guys ya. Pakai handphone biasa, terserah pakai apa, yang penting dia 5 volt. Kalau dia pakai adaptor yang fast charging, dia tidak mau, karena sini sudah ada modulnya, dia ada pengamannya. Jadi kalau dia kelebihan tegangan, dia akan tidak nyala. Jadi khusus yang untuk 5 volt, jadi yang biasa-biasa aja, guys. Oke, kemudian untuk inputnya pakai kabel. Kebetulan saya ada kabel yang multi, jadi satu kabel gini, cuman dia isinya banyak. Nah ini, cuman yang untuk kita gunakan ini yang tipe C, punyanya Type-C, guys. Nah ini, jadi yang kita gunakan yang tipe C, Type-C ya, guys. Nah ini oke, kelihatannya. Nah, Type-C, jadi sudah enak, guys, bisa digunakan. Walaupun pasti punya lah di rumah, ya kan, tidak perlu pakai kabel-kabel yang lain-lain lagi. Jadi cukup kabel handphone saja. Mau dicas di handphone di rumah bisa, ataupun di mobil juga bisa, ya kan, fleksibel sekali. Itu yang pertama, ya kan. Tinggal ini dicolokkan ke mobil juga bisa, ataupun ini di adaptor ini langsung ke listrik. Oke, guys. Nah, itu yang keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua, dia dilengkapi dengan indikator. Nah, banyak yang salah pengertian mengenai indikator ini, guys, ya kan. Dan juga untuk lampu indikatornya juga. Nah, ini sekarang kita jelaskan ya, kita kupas tuntas boom charger ini, oke? Ya. Oke, sekarang kita langsung praktek ya, guys. Kita praktekkan langsung. Ini saya tancapkan ya. Oke, sudah tancap. Nah, ini saya masukkan ya, guys. Nah, ini untuk indikator lampu, ada juga indikator untuk melihat nilai dari baterai. Jadi ini kita bisa memantau dari sini, guys. Ini posisi standby, dia akan 00 karena tidak ada yang dicas. Dan ini juga standby warna biru. Pada saat nanti di charging, dia akan warna merah, pindah ke warna merah. Oke, itu ya. Dan ini sudah dilengkapi dengan kipas, sangat banter sekali kipasnya, guys. Nah, oke. Ini sudah saya siapkan baterainya. Ini baterai Fujitsu, cuman sudah saya lapisi ya, guys. Ini Fujitsu yang biasa digunakan, yang merah, Fujitsu merah. Nah, untuk baterai sendiri, kalau Fujitsu ini maksimalnya standar, kita bicara standar itu maksimalnya 1,4 volt, itu batas maksimal. Tapi kalau di break in bisa sampai 1,5 volt ya. Oke ya, guys, diingat-ingat ya. Tapi kalau menggunakan selain baterai Fujitsu, misalnya seperti Dynamic atau yang sebagainya, itu yang warna putih, nah itu biasanya dia cuman di angka 1,3 maksimalnya, 1,3.
Jadi beda baterai, beda kapasitasnya dia, kemampuannya juga beda. Nah, untuk pertama, sebelum kita ngecas guys, kita kan ingin mengetahui dulu berapa kapasitas isi baterai ini, ya kan, sisa dari kapasitas baterai ini berapa. Kita bisa gunakan untuk slot yang pertama. Ini slot pertama dan ini yang slot kedua. Kita bisa gunakan untuk slot yang pertama untuk melihat kapasitas baterai. Oke, kita cek ini ya. Oke, dia menunjukkan 1,3. Jadi kapasitas baterai ini menunjukkan 1,3. Itu slot pertama ya guys. Untuk yang slot kedua ini tidak bisa. Jadi hanya menggunakan slot pertama untuk melihat kapasitas sebelum kita cas ya. Oke, yang satunya kita lihat sama 1,3. Ini untuk ampernya dia nggak keluar angka karena dia belum charging. Tapi pada saat dia charging, dia akan keluar angkanya dan semakin lama semakin menurun. Nanti kita buktikan ya guys. Oke, jadi untuk pertama kali kita lihat kapasitas baterai di slot pertama, positif di atas ya guys, jangan sampai salah, positif di atas semua. Oke guys, jadi ini kita masukkan ya, pertama, oke 1,3, ini masih menunjukkan angka 0, oke, dan kita masukkan keduanya. Nah, di sini sudah warna menjadi merah. Dan ini menjadi 1,5. Nah, 1,5 ini bukan berarti dia langsung full. Ini 1,5 ini tidak akan berubah. Karena ini hanya menunjukkan kemampuan dari boom charger ini, dia maksimal dia 1,5 untuk pengisian di baterai tersebut. Nah, jadi dia targetnya ini bisa mengisi ke baterai 1,5 volt. Itu guys. Jadi jangan terpengaruh dengan ini. Oke. Nah, kadang ini ada yang 1,6. Jadi baterai itu bisa diisi sampai 1,6 volt. Tapi kembali lagi kemampuan baterai masing-masing. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang 1,3 itu sudah maksimal, 1,4 seperti Fujitsu ya kan, atau yang sudah di break in bisa 1,5 guys. Nah, untuk yang kedua, ini indikator ampere ini akan terus menurun. Itu menandakan pengecasan. 144. Nah, dia 142 akan turun terus. Dia menunjukkan bahwasanya ini mengisi. Nah, banyak yang tanya, Om, ini kalau misalnya baterainya sudah penuh gimana? Nah, untuk indikator penuh itu seperti awal, kita harus melihat dari slot pertama guys. Ini kemampuannya kan 5 menit 5 menit dia sudah full. Jadi kalau waktunya sudah 5 menit bisa dilihat lagi ya kan, baterai kita lepas, kita masukkan lagi ke slot pertama, kita cek. Itu guys, cara untuk memastikan baterai ini full atau tidak ya. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya indikator ini menunjukkan charging dan standby gitu aja. Jadi kalau misalnya ini stop close nya dia nggak ada stop close guys gitu. Jadi dia seperti itu, dan ini aman di baterai karena apa? Pertama, dia tidak panas, sangat tidak panas sekali di baterai, jadi dia tidak merusak sel. Kalau yang boom charger yang tempo dulu ya, yang pakai trafo besar, itu pasti menggunakan trafo di dalamnya, jadi seperti kotak besar itu nggak bisa dibiarkan lama karena apa? Di baterai panas. Nah, itu yang merusak sel. Kenapa baterai cepat drop atau apa rusak, itu karena selnya dipaksa, jadi dia sangat panas sekali. Kalau ini sangat tidak ada pengaruh sama sekali, dingin banget. Nah, seperti itu guys. Nah, ini berubah 1,5.
Nah, nanti seperti itu ya guys. Jadi pengecasan hanya 5 menit saja. Kalau sudah 5 menit, ya kan, dan ini voltmeter ini menurunnya sudah melambat, itu bisa dicek lagi, pasti sudah berubah kapasitasnya guys, gitu. Nah ini dia 1,6, jadi antara 1,5 1,6 dia bisa sampai seperti itu guys, menyesuaikan dengan baterainya dia. Tapi untuk isi baterai tersebut harus dilepas dan dicek satu persatu ya guys ya. Oke ya, saya paham di situ ya. Jadi ini sangat multifungsi sekali. Oke, kita buktikan ya. Langsung saya lepas ya. Jadi berapa ini? Lepas satu aja. Oke. Nah, lepas kosong ya kan. Kita masukkan lagi. Jadi berapa baterai ini? 1,5 ya. Jadi dia sudah maksimal dia guys. Jadi ini baterai yang sudah break inan, jadi dia bisa sampai 1,5 satunya ya guys. Oke. Nah 1,5, tapi kalau masih standar dia maksimal 1,4 begitu guys, karena ini sudah di break in, jadi dia bisa nilainya sampai 1,5 volt. Nah sama ya. Nah seperti itu. Nah ini 0 kalau dilihat lagi, jadi seperti itu. Belum ada 5 menit sudah full dan bisa digunakan, dan ini pun tidak panas guys. Seperti itu fungsinya ya guys. Jadi boom charger ini multifungsi, kecil ya kan, bisa dibawa kemana-mana, nggak perlu bawa yang trafo besar guys ya kan, cukup ini aja digenggam tangan. Oke guys, seperti ini aja dibawa kemana-mana, fleksibel guys. Oke. Nah kalau mau ngecas lagi misalnya ini, oh ternyata ini masih kurang, oke dipadatkan lagi guys, dimasukkan lagi. Nah ngecas lagi dia. Nah oke, ngecas lagi, dan ampernya ini nggak bakal naik seperti tadi 140-an karena dia sudah penuh, jadi dia ngisinya nggak dari ampere yang besar. Jadi semakin ampere itu ini besar, itu berarti baterai itu kosong, tapi semakin ampere ini kecil, baterai itu sudah penuh guys. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Oke, semoga bermanfaat buat kalian para racer tentunya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya guys, dan untuk mendapatkan ini nanti saya sematkan di deskripsi ya. Di situ ada link untuk pembelian di sini. Ini yang untuk isi 2 slot. Ya, dan yang ini guys, ini untuk yang 4 slot. Dia ada 4 slot. Gitu guys. Jadi bisa ada 2 pilihan. Oke. Semoga bermanfaat untuk para racer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.